Bab 2. Pembahasan A. Sejarah dan perkembangan Islam di Indonesia. Waktu zaman sejarah Islam masuk di Indonesia sudah berlangsung sejak pertama Hijriah atau abad ke-7. Namun perkembangan dakwah baru betul dimulai kala abad ke-12 dan ke-13. Artinya dakwah di Nusantara sudah berentas selama beberapa abad di masa-masa awal penyebarannya. Mengenai tempat asal kedatangan Islam yang menyentuh Indonesia, di kalangan para sejarawan terdapat beberapa pendapat. Ahmad Mansur Suryanegara mengikhtisarkan teori masuknya Islam dalam 3 teori. Pertama, teori Gujarat. Islam dipercaya datang dari wilayah Gujarat, India melalui perang para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Kedua, teori Makkah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7. Sedangkan teori ketiga, teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui perang para pedagang. B. Metode dakwah Islam di Indonesia. Persebaran agama Islam di Indonesia tentu berperan besar dengan adanya agama Islam yang terus berkembang pesat di Indonesia, bahkan hingga saat ini. Tentunya persebaran agama Islam dilakukan dengan strategi dakwah yang dilakukan para pendahulu agar seluruh masyarakat dapat menerima agama Islam. Dalam buku berjudul Pasti Bisa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA Madrasah kelas 12 yang disusun oleh tim Ganesha Operation menyebutkan ada 5 strategi yang digunakan sehingga Islam dapat diterima dan berkembang di Indonesia. Kelima strategi dakwah Islam tersebut sebagai berikut. Pertama, perdagangan. Perdagangan menjadi cara pertama dakwah Islam di Indonesia. Cara ini banyak dilakukan oleh pedagang Muslim dari Aceh, Gujang, dan Persia pada awal kedatangan mereka. Kedua, perkawinan. Pada pedagang Muslim yang juga para mubalik menikahi permaisuri atau putri raja dan kaum bangsawan. Hal ini memudahkan persebaran agama Islam di kalangan kerajaan. Tiga, pendidikan. Cara ini banyak dilakukan oleh mubalik khususnya para wali songo yang mendakwah Islam dengan memanfaatkan tempat menuntut ilmu para biksu agama Hindu dan Buddha yang disebut mandala. Lalu kemudian mandala itu diubah menjadi pesantren untuk mendidik santri. 4. Tasawuf. Dalam tasawuf, ajaran Islam sangat mengedepankan toleransi dengan budaya setempat. Hal ini dapat diketahui dari banyak acara pembangunan penanggalan bahasa dan kesenian budaya lokal yang bercorak Islam. Kelima, melalui kesenian yang ditonton, masyarakat mengenal dan menerima Islam dengan baik tanpa paksaan. Hal ini dilakukan wali songo dan para mubalik untuk menyebarkan agama Islam dengan menyisipkan dakwah dan nilai Islam dalam pertunjukan kesenian. C. Akulturasi budaya dan agama di Indonesia. Ketika Islam masuk ke tanah Jawa, sebagian masyarakat ketika itu sudah ada yang memeluk agama Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan. Tak heran jika tradisi dan adat istiadat begitu lekat pada masyarakat ketika itu. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, akulturasi agama dan budaya lokal masyarakat bisa kita temukan. Bahkan ketika Islam mulai masuk melalui Wali Songo, begitu jelas sekali bagaimana perpaduan antara agama dan budaya melebur menjadi satu. Akulturasi itulah yang kemudian melahirkan keanekaragamaan tradisi di negeri ini. Dalam tradisi Jawa, mengenal istilah selamatan. Tradisi syukuran antar karunia Allah ini diwujudkan dengan mengundang beberapa tetangga untuk berbagi makanan. Ketika Wali Songo masuk ke tanah Jawa, tradisi ini tidak serta-merta ditinggalkan dan dihapus dalam kehidupan bermasyarakat. Keduanya bisa menyatu dan berkembang menjadi tahilan yang masih dilakukan hingga saat ini. Hal ini menunjukkan akulturasi antara agama dan budaya telah melahirkan tradisi yang bisa diterima oleh semua pihak. Akulturasi antara agama dan budaya.
juga bisa dilihat dalam berbagai peninggalan bangunan. Dalam berbagai bangunan tempat ibadah misalnya, seringkali kita temukan adanya akulturasi antara keduanya, misalnya gereja Genjuran yang terletak di Bantul, Yogyakarta. Di gereja ini kita bisa menemukan akulturasi antara Jawa, Hindu, Buddha, dan Eropa. Di Masjid Demak juga terdapat akulturasi antara Islam, Jawa, dan Hindu. Salah satu masjid tertua ini dibangun dengan gaya khas Majapahit, namun juga membawa corak Hindu. Perbedaan ini semakin menarik dengan langgan rumah khas Jawa Tengah